Dulu itu buat KTP itu nyebelin, tanda tangan nyebelin, soko RT, kades, camat, sampai pusat, terus beres-beres, menggawe KTP dok, hanya KTP. Udah gini Pak Nas, yang penting gimana birokrasi ini nggak jelimet, nggak ruwet kira-kira gitu. Nanti kodenya lepas loh Pak. Bupati, kalungnya gue. Hadirin kami mohon berdiri. Birokrasi Republik Indonesia. Yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah, Bupati Sragen, Wakil Bupati Demak, Wakil Bupati Wonogiri, Bupati Sumbawa, Bu, jenengan apa tuh mriki? Putra jenengan dereke putrane apa putrane dereke mboke? Oh, jenengan dereke putrane. Malah. Nek Banyuwangi niku mboten putrane dereke yang Sepang. Terus apa, Mbak? Surat kakak karo KTP. Kakak karo KTP. Jadi antrian nomor berapa ini? Nomor berapa? 195. Sekarang sudah sampai nomor berapa? Oh, nggak tahu. Biar tahu dari mana? Panggilan. Panggilan Bapak. Dari kantor panggilan Pak. Nomor itu tinggi nopo? Datang dia beneran kakak karo KTP pun Pak. Apa jadi kita nggak ada beras? Ya boten Bapak lebih kakak. Ya boten apa? Sing dari kantor ini Pak. Apa? Ayo beten asal apa ayo? Kalau jaruk bantuan nih kalau mau gelangnya apa yang gede kan jaruk bantuan loh. Malah bagus toh. Tapi mampu toh. Ya nggak bisa Allah. Nah inilah pasalnya terkait dengan diplomatik yang saya sampaikan tadi. Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, kita banggakan Pak Menpan RB, Pak Abdullah Azwaranas. Selamat datang Pak di Sragen. Sudah ngicipi soto, sudah merasakan udaranya Sragen. Mudah-mudahan nanti berkenan menjadi saksi nikah, nyumbang. Nyumbang itu menjadi cerita Pak. Tapi kalau peresmian MPP ditandai dengan ijab kabul itu juga menarik loh itu. Saksinya Pak Menteri lagi, itu pasti sangat luar biasa. Tentu keluarga besar Kemenpan RB, Bu Deputi terima kasih semua yang hadir, juga dari Deputi Menko Polhukam terima kasih. Hadir di sini ada anggota DPRD provinsi, terima kasih. Kayaknya saya kenal itu, agak mirip wajahnya. Bu Bupati Sragen yang menjadi tuan rumah hari ini, dan 7 kabupaten yang akan diresmikan hadir di sini, Pak Wali Kota juga hadir, dan tentu dan Bapak Ibu semua yang hari ini berkenan mengikuti acara yang ada di sini. Oh, teman-teman saya dari Pemprov juga hadir ini. Terima kasih. Pak Bupati, Alkisah ini Pak Bupati, Alkisah. Ketika reformasi birokrasi itu masih menjadi diskursus, masih menjadi cerita, apa sih yang mau direform? Ada satu kabupaten di Jawa Tengah itu yang cukup inovatif.
Dulu itu buat KTP itu nyebelin, tanda tangannya nyebelin, soko RT, kades, camat, sampai pusat, terus beres-beres, menggawe KTP tok. Hanya KTP. Itu enggak bisa beres-beres. Di kabupaten itu hitungannya menit. Berhasil, Pak. Padahal belum elektronik. Reform itu terjadi. Saya pernah mengantarkan Pak Yusuf Kala, Pak Pres waktu itu, datang ke satu kabupaten juga melihat reformnya bagus. Saya terkesan dan pernah saya ceritakan di beberapa forum soal reformasi birokrasi terkait dengan hal ini. Apa itu? Bagaimana pemerintah daerah peduli pada masyarakatnya, wabil khusus yang miskin, Pak. Kabupaten ini menarik, Pak, karena gugu karepe dhewe, ngeyel, gawe kriteria dhewe. Apa yang dia lakukan? Saya belajar betul dari situ. Miskin itu, Pak Menteri, ternyata ada miskin dari data BPS dengan segala kriterianya, miskin dari ukuran pemerintah, dan terakhir miskin dari kepingin miskin. Kalau kriteria sudah jelas, maka kamu miskin. Berdasarkan aturan pemerintah, kemudian diomongkan, oh ya, ini masuk kategori miskin. Tapi yang ini tidak. Kamu tidak miskin loh, Pak. Saya tuh miskin, Pak. Sumpah, Pak. Pokoknya miskin. Ya sudah. Jadi ini miskin selera istilah saya. Dikasih kartu miskin. Dan kemudian diurus. Dan itu ada di Sragen, Pak. Dan orangnya itu masih ada di sini. Namanya Pak Untung Wiono itu. Pak Untung itu legend pada saat pemerintah daerah itu belum membuat inovasi-inovasi, beliau tokoh yang awal. Kalau nggak salah pernah masuk cover majalah Tempo waktu itu, beberapa kepala daerah yang punya inovasi. Alhamdulillah, hari itu sekarang ditangkap oleh Kementerian Pan-RB. Bu Deputi terima kasih. Pak Menteri, Bu Deputi ini yang eksekusi di lapangan. Jadi beberapa kali kami senang bisa mendapatkan pendampingan terus-menerus untuk kita bisa genjot. Dan akhirnya kesadaran itu muncul bahwa layanan itu mesti mudah, murah, cepat, tuntas. Terus kemudian berintegritas itu, kalau teman-teman investor pasti ada banyak di sini, ya, pengusaha itu mintanya cepat dan tidak disembelih, tidak dipajeki, ya, tidak diperes. Ini bahasa-bahasa yang tidak akan saya sembunyikan, karena sebenarnya yang ada di luar sana seperti itu. Juga sama, apakah nanti di dalam MPP itu akhirnya bisa mengkolaborasikan seluruh institusi yang ada sehingga bisa cepat. Tadi Kemenak saja bisa ya, Mbak, ya. Kemenak saja bisa kawin di sini gitu ya, kira-kira ngawinin di sini, terus kemudian bisa mendapatkan fasilitas yang bagus. Itu juga akan menarik. Yang berikutnya tentu saja keluhan-keluhan yang ada di masyarakat itu juga simpel. Maka MPP ini kita harapkan bukan hanya sekedar gedung yang nanti akan melayani, tapi akan berkembang menjadi layanan-layanan yang akan dikembangkan menjadi digital. Sehingga akan lebih banyak masyarakat yang nanti bisa dengan sangat cepat bisa mendapatkan yang terbaik. Ini harapan-harapan kita, sehingga gedung adalah gedung yang tidak bisa menggunakan digital, silahkan datang. Yang bisa menggunakan digital, silahkan gunakan aplikasi. Maka seluruh layer-layer masyarakat yang ada itu bisa dilayani karena kondisi yang ada di masing-masing kelompok masyarakat itu. Pak Menteri, mohon arahan, mudah-mudahan MPP di kabupaten kota yang sudah ada dan kemudian juga yang hari ini 7 akan diresmikan, makin menunjukkan bukti bahwa pemerintah mau dan selalu hadir dalam problem-problem kemasyarakatan, mulai dari dia lahir sampai meninggal nantinya. Karena in between, di tengahnya itulah sebenarnya yang dibutuhkan jauh lebih banyak layanan yang excellent. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Sebetulnya apa harapan Pak Presiden ke Pan-RB? Udah gini Pak Nas, yang penting gimana birokrasi ini nggak jelimet, nggak ruwet, kira-kira gitu. Itu kemudian kami terjemahkan arahan beliau
ke depan ini kesibukan kita ini harus berdampak buat sekalian. Maka ASN yang ada di belakang saya yang hebat-hebat ini, bagaimana ke depan kinerja kita tidak hanya diukur di proses. Kata Pak Gubernur tadi, gimana rakyat taunya puas, bukan hanya bagus di proses. Oleh karena itu maka beliau berharap birokrasi ke depan ini harus berdampak. Nggak boleh kita sibuk tapi dampaknya tidak terlalu banyak dirasakan rakyat. Oleh karena itu ke depan birokrasi ini harus berdampak. Yang kedua, beliau berharap juga birokrasi ke depan bukan tumpukan kertas. Maka Pak Gubernur, Pak Wali atas arahan Bapak Presiden, penilaian RB nggak jelimet lagi kayak kemarin. Nanti saya sampaikan di belakang apa yang kita pangkas sesuai arahan Bapak Presiden dan harapan seperti Pak Gubernur tadi, dan ke depan seperti apa penilaian RB ini. Yang berikutnya tentu ke depan harus lincah dan cepat. Sehingga dengan demikian, dengan kecepatan ini seiring dengan bagaimana di luar kita sekarang juga sudah semakin cepat. Tentu Pak Bupati, Pak Gubernur, saya ingin sampaikan kepada para bupati terutama di daerah-daerah, tidak mungkin semua kita kerjakan. Kata Pak Presiden, kalau bagi-bagi roto anggaran pasti tidak akan tercapai semua. Oleh karena itu Pak Gubernur, Pak Wali, begitu saya dilantik Pak Presiden, tidak mungkin ratusan masalah kami beresin. Kami fokus di 7 ini saja yang kami bereskan. Terima kasih atas nama Kemenpan RB, kami senang sekali, matur nuwun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak Ganjar untuk berkenan menerima dan juga Menteri Pan RB berkenan menyerahkan cenderamata sebagai bentuk dan wujud kasih dari Menteri Pan RB kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Kita hitung mundur untuk foto bersama dalam 3, 2, 1. Sekali lagi boleh Bapak Ibu mungkin lebih ceria lagi. Hitung mundur bersama Bapak Ibu dalam 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.